Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, sehingga kita dapat melaksanakan acara Isra Miraj dengan tema tebarkan manfaat perjalanan malam Rasul di era milenial meskipun dilaksanakan secara online. Di sini saya sebagai moderator akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama, sambutan. Sambutan yang pertama yakni sambutan dari Ketua Pelaksana yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Ulil Fikri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Tahir Magister Manajemen selaku Kepala SMA Negeri 1 Sedayu. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Sedayu. Yang terhormat Ustadz Hoki Kaisar Budianto selaku pemateri acara Isra Miraj, serta teman-teman sekalian yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk memperingati Isra Miraj 1442 Hijriah. Tak lupa selawat serta salam kita tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dan zaman jahiliyah menuju jalan terang benderang, yaitu Adinul Islam. Hadirin yang saya hormati, di sini saya sebagai Ketua Pelaksana ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak, khususnya kepada kepala sekolah yang telah memberikan izin kami untuk melaksanakan acara Isra Miraj dan seluruh pihak yang telah membantu kesuksesan acara ini sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Dengan adanya acara Isra Miraj ini yang bertema tebarkan manfaat berjalan malam Rasul di era milenial, diharapkan kepada siswa-siswi SMA Negeri 1 Sedayu dapat mengambil hikmah materi yang telah disampaikan. Sekian sambutan yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya sebagai Ketua Pelaksana mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, bila taufik wal hidayah wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Tahir Magister Manajemen selaku Kepala SMA Negeri 1 Sedayu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Adhabanal khasanina rabbanal ghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahbabatu. Yang saya hormati segenap keluarga besar SMA 1 Sedayu, Bapak Ibu guru serta anak-anakku yang sangat saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat waras dan nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Kita wajib bersyukur kepada Allah karena la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bila kita mau bersyukur maka nikmat Allah akan ditambah. Sebaliknya apabila kita tidak bersyukur atas nikmat Allah, maka sesungguhnya siksa Allah itu sangatlah berat. Oleh karena itu anak-anak, atas nikmat Allah saya syukuri alhamdulillahirabbil alamin. Kita di masa pandemi seperti ini kita masih diberikan kesehatan kewarasan, itu adalah nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan tetap curahkan pada junjungan kita Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu serta anak-anakku yang sangat saya banggakan, peringatan Isra Miraj adalah sebuah peristiwa besar, salah satu mukjizat yang diberikan Allah kepada
Nabi kita Muhammad SAW. Sebuah perjalanan agung yang membawa banyak pengetahuan yang bisa kita teladani, kita laksanakan dalam kehidupan sekarang ini. Pengetahuan yang pertama adalah dalam perjalanan Isra Mi'raj. Pengetahuan yang didapat adalah bahwa Nabi Muhammad telah diperlihatkan surga, tempat kenikmatan yang luar biasa yang dijanjikan kepada orang-orang iman yang mau beramal soleh, niscaya nanti akan menikmatinya. Sebaliknya juga diperlihatkan neraka yang begitu dahsyat yang dianugerahkan atau yang akan ditimpakan kepada orang-orang yang durhaka yang tidak mau ibadah kepada Allah. Kemudian ada peristiwa besar pula di dalam Isra Mi'raj, yaitu perintah sholat, yang mana pada saat itu Nabiullah SAW diperintah untuk melaksanakan ibadah sholat sebanyak 50 kali. Kemudian di dalam perjalanan ketemulah Nabi Muhammad SAW dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Beliau menyampaikan kepada Nabi Muhammad bahwa niscaya umatmu tidak akan mampu melaksanakan ibadah sholat selama 50 kali. Minta keringanan kepada Allah. Maka Nabiullah SAW naik lagi kepada Allah minta keringanan sampai dengan 5 kali di dalam sehari. Itu pun Nabi Musa alaihissalam masih mengingatkan, minta keringanan lagi, karena umatmu tidak akan mampu melaksanakan. Karena Nabiullah Muhammad SAW malu, maka tetaplah sholat 5 waktu itu menjadi kewajiban kita orang Islam. Dan nyatanya betul yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Masih banyak umat Muhammad yang mengaku iman, mengaku Islam, tapi masih juga banyak yang tidak bisa melaksanakan ibadah sholat sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, melalui peringatan Isra Mi'raj, saya ajak kita semuanya, warga Semansi, untuk bisa melaksanakan terutama ibadah sholat. Karena di dalam hadis Rasulullah menyampaikan, apabila sholatnya baik, maka baiklah semua amalannya. Sebaliknya, bila sholatnya tidak baik, maka rusaklah semua amalannya. Oleh karena itu, ini sebagai momentum untuk kita semua, mari kita jaga sholat kita. Bagaimanapun sibuknya kita harus menjaga sholat, terutama sholat 5 waktu. Kita harus jaga betul-betul supaya kita mendapatkan nikmat ridhonya Allah, rahmatnya Allah. Karena tidak ada amalan yang bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah seperti yang diperlihatkan kepada Nabiullah SAW, bahwa di surga ada kenikmatan yang luar biasa yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Dan itu disediakan bagi orang-orang yang mau melaksanakan ibadah kepada Allah dengan baik dan beramal soleh. Oleh karena itu anak-anak, melalui peringatan Isra Mi'raj tahun ini, ayo kita sama-sama menjaga sholat kita. Kemudian kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pandemi segera berlalu sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sholat berjamaah di sekolah seperti tahun-tahun yang kemarin, dan kita bisa terus meningkatkan amalan-amalan yang lain selain amalan sholat. Karena apa? Masih banyak amalan-amalan yang lain, apalagi sebentar lagi kita akan menyongsong bulan yang sangat mulia, bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan kewarasan, bisa melaksanakan ibadah Ramadan dan ibadah-ibadah yang lain yang sangat baik di bulan Ramadan, sehingga kita berakhir nanti menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu anak-anak yang bisa saya sampaikan di kesempatan peringatan Isra Mi'raj tahun ini. Mudah-mudahan memberi manfaat dan berkah untuk kita semua, dan kita dijadikan Allah sebagai hamba-hamba yang mendapatkan rahmat kelak dan bisa menikmati surga yang dijanjikan. Amin ya rabbal alamin.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan atas perhatian juga saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhirul qauli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Hogi Kaisar Budianto. Sebelum itu, saya akan membacakan kurikulum vitae dari pemateri. Nama, Hogi Kaisar Budianto. Alamat, Wisma Sidojakung Indah Menganti Gresik. Tempat tanggal lahir, Surabaya 27 September 1999. Profesi, Guru Tahfiz. Mahasiswa, Imam Masjid. Riwayat pendidikan, TK Tunas Bangsa, MI Ridatul Atfal, SMPN 1 Kedamaian, Ma'had Madinatul Ilmi, SMA Muhammadiyah 1 Gresik, Universitas Muhammadiyah Gresik. Berikut materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Hogi Kaisar Budianto. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقوله تعالى أيضا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا فيه لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون, teman-teman SMA Negeri 1 Sedayu yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah banyak sekali memberikan kepada kita berbagai nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Begitu pula nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Sehingga Allah pada hari ini masih memberikan kita umur. Allah masih kasih kita kesempatan untuk senantiasa beramal saleh. Karena sesungguhnya amal saleh adalah bekal kita sesungguhnya di dalam menjalankan kehidupan setelah kehidupan yang fana, yaitu setelah kita hidup di dunia. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Tidak ada bekal, berbekalah kamu dengan bekal ketakwaan. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah.
Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan mukjizat kepada seluruh para nabi dan rasul sebagai tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa. Allah adalah zat yang maha esa, yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana peristiwa yang kita kenal dengan istilah Isra Mi'raj. Dan ini adalah merupakan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kekasihnya, kepada rasulnya yang terakhir, Khatamul Anbiya wal Mursalin, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya tidak ada nabi maupun rasul yang Allah Isra Mi'rajkan, melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ayat yang telah dibacakan tadi, Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Isra. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna fiha linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram di Makkah lalu ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa di Palestina, atau pada zaman dahulu disebut dengan Syam, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kebesaran kami. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Dia yang maha mendengar lagi maha melihat. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Tatkala kita membicarakan tentang Isra Mi'raj, maka kita harusnya mengerti akan sejarahnya. Karena dengan mempelajari sejarahnya, kita akan mengetahui makna. Apa itu Isra Mi'raj? Kapan itu Isra Mi'raj? Apa sebab dari Isra Mi'raj? Dan apa yang diperoleh atau apa yang dihasilkan dari perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Isra wal Mi'raj berasal dari dua kata. Isra sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama ahli sejarah. Isra itu berasal dari kata asra, yang artinya yaitu perjalanan malam. Sesuai dengan namanya, tidak mungkin Nabi SAW melakukan perjalanan di siang hari, karena bernama Isra atau Asra, yang artinya perjalanan malam. Perjalanan malam dari mana? Dari Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah, yang pada saat itu Nabi SAW setelah waktu Isya beliau beristirahat sejenak, maka beliau didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Lalu Nabi SAW dibersihkan dada beliau oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, ada yang mengatakan bahwa beliau 4 kali dibersihkan dadanya oleh malaikat Jibril alaihissalam, menandakan bahwa beliau adalah
manusia yang sangat mulia, yang maksum, terjaga dari dosa, terjaga dari kesalahan. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Lalu berkaitan dengan kapan terjadinya Isra Mi'raj. Dan yang kita kenal pada saat ini yaitu Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 bulan Rajab. Tetapi ternyata sebagian ulama yang lain ada yang berbeda pendapat. Ada yang tahun pertama kenabian. Banyak sekali pendapat. Tapi yang paling dekat adalah setelah wafatnya dua orang yang Rasulullah SAW kasih, yaitu yang pertama istri beliau, siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Karena Khadijah adalah istri pertama Nabi SAW yang menemani perjuangan beliau. Karena kita semua tahu Khadijah adalah seorang yang kaya raya. Nabi SAW senantiasa dibantu oleh istrinya yang mulia. Khadijah wafat di usianya yang ke-65 tahun. Nabi sangat bersediakan kepergian istrinya yang tercinta. Lalu tidak lama pamannya yang bernama Abu Thalib juga berpulang, kurang lebih di usianya yang ke-8. Dan Nabi SAW sangat bersedih tatkala kepergian pamannya yang telah melindunginya dari segala mara bahaya, dari segala gangguan, rintangan-rintangan, bahkan ancaman nyawa dari kaumnya, yaitu kaum Quraisy yang saat itu masih menentang dakwah beliau Nabi SAW. Kesedihan Nabi SAW sebagaimana dikabarkan atau disabdakan di dalam sebuah hadis sahih, yaitu bahwa tatkala Nabi SAW mengetahui pamannya beliau sedang dalam keadaan sakaratul maut, Nabi SAW segera bergegas menemui Abu Thalib, itu paman. Ternyata di sana ada beberapa pembesar Quraisy. Nabi SAW mengatakan kepada pamannya, "Qul la ilaha illallah." Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, supaya itu bisa menjadi hujahku di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Tetapi ternyata ucapan Nabi SAW ditimpali oleh dua pembesar Quraisy tersebut. Ya Abu Thalib, wahai Abu Thalib, apakah kamu telah rela meninggalkan agama nenek moyang? Nabi SAW kembali mengulangi ucapan beliau, "Qul la ilaha illallah." Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, supaya dapat menjadi hujahku di hadapan Allah, supaya aku bisa menolongmu di yaumil qiyamah. Tetapi pembesar Quraisy menimpali dengan ucapan yang serupa. Akhirnya apa yang terjadi? Abu Thalib di kata-kata akhirnya beliau tidak mengucapkan la ilaha illallah, tetapi tetap dengan agama lamanya. Maka itulah Nabi menjadi sedih, sangat sedih sekali. Bahkan Nabi SAW sempat berkata, "Sesungguhnya aku ingin mendoakan keselamatan untukmu." Maka Allah menurunkan sebuah ayat di surah At-Taubah bahwa kita tidak bisa mendoakan orang-orang yang di luar dari agama kita, walaupun itu adalah kerabat kita sendiri. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Maka saat itu Nabi SAW semakin mendapat tekanan dari kaumnya yang masih enggan menerima
agama Islam. Karena pelindung beliau telah wafat. Akhirnya di suatu malam Allah Subhanahu wa taala memberangkatkan beliau, yaitu melalui malaikat Jibril alaihissalam. Sedangkan dalam peristiwa Mi'raj dikatakan di dalam surah An-Najm, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa id yaghsha sidrata ma yaghsha ma zagha al-basar wa ma tagha laqad ra'a min ayatina al-kubra wa laqad ra'a min ayatihi al-kubra. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada Jannatul Ma'wa, surga tempat tinggal. Ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya, penglihatan Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, beliau mengendarai suatu kendaraan yang memang secara pasti kita tidak mengetahui secara jelas kendaraannya bagaimana bentuknya. Tetapi dikatakan di dalam hadis sahih bahwa beliau menaiki sebuah kendaraan yang bernama buraq. Entah bagaimana bentuknya buraq, tetapi beliau mengatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa ukurannya adalah lebih besar daripada keledai, tetapi lebih pendek daripada seekor bigan. Kecepatannya yaitu sejauh mata kita memandang. Jadi sangat cepat sekali. Itulah mukjizat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Lalu beliau pun di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Lalu setelah itu beliau naik ke atas langit sampai ke Sidratul Muntaha, melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau sampai di Sidratul Muntaha. Para ulama menggambarkan apa sih Sidratul Muntaha itu. Ada yang mengatakan itu ada sebuah pohon sidra. Tetapi di dalam hadis dikatakan bahwa di sana itu tempatnya sangat indah sekali. Tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Dan keindahannya belum pernah terlihat oleh makhluk seperti kita manusia. Daunnya Sidratul Muntaha itu sebesar belari. Begitu pula buahnya. Ini gambaran dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau juga bertemu dengan para nabi dan rasul sebelum beliau, yaitu beliau menaiki 7 langit, dan di setiap lapisan langit Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjumpai. Di langit pertama itu Nabi Adam alaihissalam. Allah kembali menunjukkan kuasanya tatkala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, yaitu di sisi bagian kanan Nabi Adam alaihissalam terdapat sebuah bayangan berwarna putih, dan di sebelah kiri beliau yaitu ada
sekumpulan awan berwarna hitam. Apa itu maknanya? Awan yang berwarna putih menggambarkan bahwa anak cucu Nabi Adam alaihissalam yang Allah masukkan di dalam jannahnya karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena amal-amal saleh yang mereka lakukan selama di dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang beramal saleh di dalam surah Ghafir di juz 24, Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha wa man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannah yurzaquna fiha bighairi hisab. Barang siapa yang beramal jelek, beramal buruk, maka dia tidak akan dibalas melainkan dengan keburukan yang ia lakukan. Wa man 'amila salihan min dzakarin aw untha, dan barang siapa yang beramal saleh baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan sedang mereka dalam keadaan beriman, fa ulaika yadkhuluna al-jannah, maka mereka akan dimasukkan ke dalam jannah, yurzaquna fiha bighairi hisab, di dalamnya mereka diberi rezeki tanpa hisab. Ini adalah orang-orang yang beruntung, sebagaimana tatkala peristiwa Isra Mi'raj, yaitu terdapat di bayangan berwarna putih di sisi kanan Nabi Adam alaihissalam. Lalu bagaimana dengan yang di sisi kiri Nabi Adam alaihissalam, yang menggambarkan orang-orang yang menjauhi berita Allah Subhanahu wa ta'ala, atau mereka adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang bangga dengan dosa, atau bahasa agamanya adalah mujahir, mereka yang bangga menampakkan dosa, mereka yang berdosa besar dan tidak mau bertaubat, maka mereka digambarkan sebagaimana bayangan hitam tadi. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula di langit berikutnya, di langit kedua, beliau bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam. Lalu di langit berikutnya bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, digambarkan bahwa ketampanan Nabi Yusuf, sebagaimana kita kenal, Nabi Yusuf adalah Nabi yang Allah kasih mukjizat kepada beliau berupa wajah yang sangat tampan. Digambarkan separuh dari populasi manusia, separuh dari ketampanan seluruh manusia adalah milik Nabi Yusuf alaihissalam. Walaupun ada beberapa ulama lain yang berpendapat lain, misal yang paling tampan adalah Nabi Adam alaihissalam, sedangkan kita sebagai anak cucunya hanyalah mendapatkan ya sisa-sisa saja, sebagaimana yang digambarkan para ulama. Lalu ada ulama yang mengatakan bahwa Nabi yang paling tampan adalah Nabi Muhammad SAW, karena alasannya adalah karena tidak ada Nabi yang paling tampan wajahnya dan paling indah suaranya kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau pun naik bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Lalu bertemu dengan di langit berikutnya bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Di langit yang ketujuh beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tatkala itu Nabi Ibrahim digambarkan sedang bersandar di Baitul Ma'mur, di mana di sana setiap waktu dimasuki 70.000 malaikat, dan apabila malaikat itu telah keluar mereka tidak kembali lagi. Subhanallah. Ini menandakan bahwa malaikat itu banyak sekali jumlahnya. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Tetapi tatkala perjalanan beliau yang sangat indah ini
yaitu tatkala beliau Isra wal Mi'raj. Beliau melanjutkan didampingi dengan malaikat Jibril alaihissalam di Sidratul Muntaha. Di sana beliau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Bahkan beliau digambarkan mendengarkan suara Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Ada dua nabi yang pernah Allah ajak bicara secara langsung. Yang pertama yaitu Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana dalam surah Taha, Ya Musa innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada ilah. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada ilah kecuali aku. Fa'budni, maka beribadahlah. Wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Lalu Nabi Muhammad SAW, beliau yang sekarang kita kenal menerima perintah sholat. Apakah kita langsung diperintahkan mengerjakan sholat 5 waktu tatkala itu? Tidak. Nabi Muhammad SAW menerima 50 waktu pada mulanya. Lalu beliau turun. Beliau bertemu kembali dengan Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Sesungguhnya umatmu itu gak akan sanggup mengerjakan 50 waktu. Mintalah keringanan pada Allah Subhanahu wa taala. Hingga di dalam hadis digambarkan beliau berbolak-balik hingga tersisa 5 waktu. Itu pun sebenarnya Nabi Musa alaihissalam masih menginginkan Nabi Muhammad SAW untuk meminta rukhsah kepada Allah, meminta keringanan kepada Allah. Tetapi kata Nabi Muhammad SAW, sudah cukup. Ini menandakan bahwa Nabi Musa alaihissalam memiliki perhatian yang besar kepada umat Islam. Dan di kisah ini digambarkan beberapa kejadian sebagaimana disabdakan di berbagai riwayat hadis, yaitu yang pertama Nabi SAW tatkala Isra Mi'raj, beliau ditampakkan adalah ada laki-laki yang mohon maaf digunting bibir dengan gunting dari api neraka. Betapa mengerikannya ada seseorang yang mulutnya digunting dengan api neraka. Maka Nabi SAW bertanya, siapakah mereka itu? Maka Jibril alaihissalam menjawab, mereka adalah orang-orang yang suka mengajak kepada kebaikan kepada orang lain, tetapi mereka lupa akan diri sendiri. Wa na'udzubillah. Ini adalah gambaran dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa di dalam Al-Quran? Dalam surah As-Saff dikatakan bahwa kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Lalu setelah itu Nabi juga ditampakkan orang yang mohon maaf mulutnya dipaksa diisi dengan batu. Lalu orang itu dilempar berenang di tengah sungai. Lalu apa itu gambaran? Mereka adalah orang-orang yang suka memakan harta riba. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula digambarkan ada sesosok manusia yang bibirnya itu diserupakan dengan
bibir onta. Lalu di dalam mulut mereka dikasih batu yang dari neraka. Alhamdulillah, dari batu yang batu neraka, batu yang betapa panas. Siksa neraka saja digambarkan. Apabila manusia masuk ke dalamnya, ini siksa paling ringan. Itu otak mereka langsung mendidih. Ini siksa yang paling ringan di neraka. Apalagi mereka ini dari masukkan batu yang sangat panas di tubuh mereka. Lalu batu tersebut keluar dari tubuh mereka dari bawah. Alhamdulillah, sangat pedih sekali. Lalu mereka Jibril alaihissalam ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, siapakah mereka? Yaitu mereka adalah orang-orang yang suka makan harta anak yatim secara zalim. Artinya anak yatim tersebut memiliki harta peninggalan dari orang tua mereka. Lalu orang tua mereka mengamanahi kepada seseorang, tetapi seseorang itu tidak amanah. Ia habiskan sendiri harta yang harusnya untuk anak yatim tersebut. Ya, seperti ini, kejadian seperti ini memang nyata terjadi. Dan seperti itulah gambarannya. Wa na'udzubillah. Belum lagi tentang Allah kasih siksa kepada pelaku-pelaku dosa yang lain. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Tetapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebagaimana dalam surah Az-Zumar dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai hamba, ya ibadiyalladzina asrafu, yang telah berbuat berlebihan, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu terputus dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni, atau Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya apabila kita beramal soleh, walaupun setiap manusia pasti akan memiliki dosa, karena tidak ada manusia yang tidak berdosa kecuali al-ma'sum, yaitu mereka orang-orang yang Allah pilih. Tetapi maka dari itu idfa' billati hiya ahsan. Ikutilah dengan sesuatu yang baik. Suatu keburukan maka harus dibarengi dengan suatu kebaikan. Bukan maksudnya kita mencampur adukan, bukan. Maksudnya sebagai tebusan kita atas kesalahan kita. Lalu Nabi SAW juga melihat ada segolongan manusia yang berpakaian putih, sangat putih, sangat bersih, bagai kertas. Lalu di sisinya adalah ada manusia yang berpakaian abu-abu, warnanya abu-abu. Apa artinya? Yang putih adalah orang yang beramal soleh, sedangkan yang abu-abu adalah mereka yang mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Teman-temanku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu Nabi pun setelah melaksanakan atau setelah mengalami Isra Mi'raj, perjalanan yang hanya semalam tetapi sangat luar biasa. Apa kata umat beliau waktu itu?
Banyak yang tidak percaya, bahkan menganggap beliau adalah junun atau gila. Karena memang inilah ujian keimanan. Tidak semua yang ada di dalam agama kita itu bisa teratasi dengan akal pikiran atau logika kita yang sangat terbatas. Karena logika kita dengan logika Allah Subhanahu wa taala sangatlah jauh. Pikiran kita sangatlah minim, sangatlah terbatas. Maka dari itu sebagai ujian keimanan kita wajibnya untuk percaya segala apa yang telah Allah turunkan kepada kita lewat Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ibadah sholat, yaitu merupakan sebuah perintah yang Allah berikan kepada umat Islam, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk senantiasa sehari semalam mengerjakannya selama 5 waktu. Dan ini wajib terutama bagi kita atau kaum terpelajar, kaum muda. Jika kita ingin menjadi insan yang berkualitas, insan yang didambakan, baik didambakan kepada Allah maupun didambakan bagi seluruh atau bagi sesama manusia, maka bisa kita mulai dengan mendirikan sholat. Banyak sekali perintah Allah Subhanahu wa taala tentang sholat. Wa aqimus sholata wa atuz zakah, atau di dalam surah Al-Hajj, wal muqimis sholati wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mendirikan sholat wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan sebagian harta mereka. Banyak sekali. Dimulai dari sholat, karena sholat adalah tiang agama. Di yaumil qiyamah Allah akan menghisab amalan kita, dan yang pertama kali dihisab adalah as-salah, sholat. Bahkan Nabi SAW tatkala beliau itu sedang dalam keadaan sakaratul maut, pesan beliau kepada umatnya adalah as-salah, as-salah, as-salah. Dirikanlah sholat, dirikanlah sholat, dirikanlah sholat. Padahal Allah sudah kasih rukhsah, kasih keringanan dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Itu pun ya mohon maaf, mungkin kita melihat ada sebagian dari orang-orang yang seusia kita, atau bahkan teman nongkrong kita, teman kita bermain, teman kita belajar, yang mereka kadang-kadang sholatnya masih lubang-lubang. Kadang sholat, mungkin kalau sholat zuhur, mungkin kalau di sekolah diarahkan ya, sholat zuhur, sholat asar. Kadang sholat isya-nya terlewat dengan alasan sibuk lah, apa segala macam, kecapean. Sholat subuh apalagi dengan alasan masih ngantuk, masih ngantuk, masih apa segala macam. Padahal sholat ini, apalagi sholat subuh sama sholat isya, itu dikatakan bahwa sholat yang paling berat bagi mereka orang-orang munafik. Dan orang-orang munafik itu dalam mengerjakan sholat itu, di dalam surah An-Nisa dikatakan mereka usala itu malas-malasan, dan mereka ingat kepada Allah tatkala sholat itu hanyalah sangat sedikit sekali. Inilah perilaku orang-orang munafik. Mereka sholat tetapi bermalas-malasan. Bahkan di dalam surah Al-Ma'un dikatakan fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat.
alladzina hum 'an salatihim sahun, yaitu mereka orang-orang yang lalai dalam salatnya. Alladzina hum yura'un, yaitu mereka berbuat riya. Baik, segala ibadah yang diniatkan riya itu adalah ibadah yang tertolak. Bahkan dikatakan sebagai golongan yang sangat merugi. Apabila kita ingin meningkatkan kualitas hidup kita, maka tingkatkan pula kualitas salat kita. Jika kita, mohon maaf, mungkin kita terkadang merasa kehidupan kita itu sedang berantakan, atau bahkan kita sedang broken home, atau permasalahan kehidupan yang lain, mulailah dengan salat kita. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat adalah perbuatan yang mencegah dari perkara keji dan perkara yang munkar. Apabila terkadang seorang hamba, apabila Allah timpakan masalah kepadanya, jika dia tidak ingat kepada Allah, salah satunya dengan salat, maka peluang dia untuk bermaksiat semakin besar. Maka dari itu, apabila kita bisa melihat ya, tatkala kasus-kasus penyalahgunaan narkoba, kasus-kasus kenakalan remaja, sebagian besar sebabnya adalah karena mereka merasa banyak masalah, baik keluarganya, baik masalah pribadinya. Itu karena mereka tidak segera mendirikan sholat, tidak segera ingat pada Allah bahwa sesungguhnya Allah adalah zat yang maha memberikan jalan keluar. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah, tatkala dia tertimpa masalah, apa janji Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah kasih jalan keluar. Yang janji Allah Subhanahu wa taala. Maka dirikanlah salat. Dirikanlah salat. Supaya kita menjadi insan yang berkualitas. Dan di dalam hadis Nabi SAW pernah ditanya, ma'afdalul aman, yaitu aman apa yang paling afdal? Maka Nabi SAW menjawab, as-salatu ala waqtiha, salatlah pada waktunya. Ini adalah upaya kita supaya menjadi pemuda, generasi muda yang berkualitas, generasi muda yang soleh, yang kelak akan menjadi penerus bangsa, penerus generasi. Karena apabila generasi penerus ini tidak dibekali dengan iman dan takwa, maka mereka akan menjadi generasi yang, mohon maaf, generasi yang rusak. Sebagaimana dalam surah Maryam, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salah wattaba'u syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Maka tinggal generasi yang meninggalkan sholat, dan mereka wattaba'u syahawat, hanya bisa terkendalikan, bukan mengendalikan, terkendalikan hawa nafsu, sehingga menjadi generasi yang rusak. Na'udzubillah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melalui kisah Isra Mi'raj yang digambarkan di dalam Al-Qur'an menjadikan kita sebagai insan yang senantiasa istiqomah di dalam mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian dari saya. Semoga ada guna dan manfaat. Atas segala kekhilafan itu karena diri saya pribadi. Apabila ada kebenaran, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha benar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara peringatan Isra Mi'raj 1442 Hijriah. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari materi yang telah disampaikan. Saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata maupun perbuatan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.